Menggali kembali aktivitas kerja setelah libur lebaran bukan sekedar soal mengatur waktu, tetapi juga menata ulang semangat dan pikiran. Perasaan sedih, kehilangan suasana liburan, hingga stres ringan atau yang dikenal sebagai post-holiday blues adalah hal yang wajar. Karena itu penting bagi setiap individu untuk mempersiapkan diri secara mental agar transisi menuju dunia kerja bisa berjalan lebih ringan dan sehat secara emosional. Upaya menyiasati kembalinya rutinitas dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menyesuaikan ulang pola tidur, makan, dan olahraga, hingga menyusun target pekerjaan secara bertahap. Tidak kalah penting, peran lingkungan kerja turut menentukan keberhasilan adaptasi pasca liburan. Dengan kombinasi kesiapan individu dan dukungan kolektif, masa setelah liburan bisa menjadi momentum baru untuk tumbuh dan berkembang di dunia kerja. Baik, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Erika Hadi Banyu selaku psikolog. Halo, selamat siang Mbak Erika, apa kabar? Halo, selamat siang. Gila, baik banget dong. Gimana di sana? Aman? Baik juga. Setelah liburan makin baik ya Mbak ya. Mungkin sudah fresh begitu ya? Oh, enggak juga. Pasti butuh penyesuaian diri lah ya. Penyesuaian diri. Nah, kita akan membahasnya nih Mbak. Banyak sekali yang pasca libur panjang lebaran ini, itu mereka menghadapi kembali rutinitasnya nih. Mereka timbul dengan rasa malas dan juga sedih dan lain sebagainya. Apakah ini juga bisa dikatakan sebagai post-holiday blues? Bagaimana penjelasannya Mbak Erika? Oh, bisa banget. Kenapa bisa post-holiday blues? Karena sebenarnya siapa sih yang gak suka liburan? Dan ternyata penelitian mengatakan bahwa kita paling semangat itu ternyata ketika merencanakan liburan. Jadi bukan pas liburannya aja, tapi ketika merencanakannya sebelum liburan, H-1 sebelum liburan tuh biasa orang paling excited gitu ya. Apalagi lebaran nih. Lebaran kan hari raya yang dirayakan sebagian besar penduduk di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Lebaran itu salah satu libur terpanjang di Indonesia gitu ya. Ada yang sampai liburnya 10 hari, 14 hari. Jadi dalam 2 minggu itu hal-hal yang tadinya rutinitas, hal-hal yang tadinya kurang menyenangkan, kita bikin sendiri. Mungkin ada yang kumpul sama keluarga, rame-rame, yang tadinya ngerantau pulang kampung gitu ya, pulang ke tempat asalnya, kumpul-kumpul, happy-happy, atau yang nggak merayakan juga mungkin ikut liburan sebenarnya gitu. Misalnya ada yang jalan-jalan gitu, keluar kota, keluar negeri, dan sebagainya. Sehingga ketika kembali, kebayang ya, yang tadinya kumpul rame-rame tiba-tiba sepi lagi, yang tadinya bareng-bareng tiba-tiba kok sendirian lagi, harus kembali lagi ke kota kerjanya, kayak gitu. Jadi ada kalanya memang bikin perubahan yang sangat drastis nih. Gitu dong. Oke Mbak Erika, selain mungkin rasa sedih yang ditimbulkan akibat tadinya libur panjang banyak bertemu dengan sanak keluarga, mudik juga begitu ramai, terus kembali harus menerima kenyataan balik lagi ke kerjaan nih ya Mbak ya. Kenapa banyak mereka yang merasa setelah mudik atau libur panjang ini merasa sedih sih Mbak? Apakah itu juga mengakibatkan berdampak pada psikis mereka? Pastinya, karena waktu liburan itu ada kalanya jam tidur jadi berantakan nih. Yang biasanya jam 10 udah tidur, sekarang tidurnya karena lagi kumpul keluarga, pengen ngobrol, pengen happy-happy, jadi subuh gitu ya, jadi tidurnya larut atau mungkin bergadang gitu katanya ya. Terus bebas, nggak ada yang ngatur, nggak ada rutinitas. Mungkin yang biasanya pagi bangun, masak nih kalau ibu-ibu, masak siapin gitu ya buat anak suami, atau mungkin kalau yang nggak masak mungkin olahraga dulu atau apa dulu gitu. Sekarang semuanya hilang, semuanya cuma happy-happy aja gitu ya. Kalau saya kemarin istirahat panjang gitu ya, selama libur 10 hari itu saya istirahat panjang gitu di rumah, nggak ngapa-ngapain, makan juga ya seadanya aja lah gitu ya, nggak usah masak gitu. Sekarang tiba-tiba harus balik lagi ke rutinitas, harus kerja lagi, harus monoton lagi setiap hari bangun pagi,
tidur juga mungkin udah capek, jadi jam 8, jam 9, jam 10 udah tidur. Belum lagi ada orang-orang tertentu yang ketika berlibur itu, udahlah kapan lagi liburan, udahlah kapan lagi ketemu keluarga, pakai uangnya terlalu berlebihan. Gak ada perencanaan sebelumnya tuh. Jadi ketika udah selesai liburannya kaget, loh tabungan aku habis semua gitu. Itu tuh yang bikin jadinya cemas, tidak bergairah, suasana hatinya buruk. Bisa juga khawatir tentang finansial, mudah lelah karena mungkin tidurnya berantakan selama liburan, gitu, stres, nggak olahraga juga, misalnya gitu. Atau dapat gosip-gosip nih dari keluarganya, gitu, dapat cerita-cerita yang bikin jadi cemas juga, kepikiran juga, gitu. Jadi banyak banget nih hal-hal yang bisa bikin kita jadi kurang semangat sebenarnya setelah liburan. Baik, banyak hal-hal yang mengakibatkan bahwa ini kita juga tergejala begitu ya, post holiday blues ini. Banyak sekali tadi yang dijelaskan oleh Mbak Erika, mulai dari kecemasan dan berpengaruh juga pada kesehatan fisik setelah mungkin perjalanan jauh begitu ya Mbak Erika ya? Bisa jadi juga kalau yang mudiknya misalnya dari Jakarta sampai Jawa Timur gitu kan lumayan ya, gitu. Apalagi kalau mudiknya pakai mobil, macet dan sebagainya. Jadi memang banyak banget faktornya sih. Betul, banyak faktor. Lalu sebenarnya apakah mungkin ini harusnya malah kembali bersemangat ya? Karena tadi Mbak Erika juga bilang ini mungkin uang juga sudah terkuras habis dan harusnya kita nih yang memulai aktivitas kembali harusnya semangat untuk mencari cuan lagi. Ada juga, jadi biasanya orang-orang yang kena post holiday blues ini orang-orang yang merasa pekerjaannya tidak menyenangkan. Kalau di bahasa Sunda bakatku butuh katanya, jadi bekerjanya hanya karena perlu gitu ya, nggak terlalu menikmati pekerjaannya gitu. Oke, baik. Mbak Erika, lalu gejala-gejala signifikannya nih bagi orang yang terkena atau terjangkit gitu ya sebenarnya dari post holiday blues ini apa sih Mbak yang bisa kita lihat gitu? Yang pasti gampang capek. Jadi hari-hari awal tuh gampang capek, susah bangun, susah tidur hari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak insomnia gitu ya. Susah tidur, banyak pikiran, cemas, kurang bergairah. Setelah kerja hari itu capek banget gitu rasanya, pengen cepet-cepet pulang ke rumah, pengen tidur, stres juga ada, jadi fatigue gitu kalau di kerjaan gitu ya. Terus ada merasa suasana hati yang gampang buruk gitu, jadi kayaknya sensitif banget, ada hal sedikit marah, kesinggung, kesel kayak gitu. Kayaknya males banget mau mulai kerja. Malas untuk memulai kembali ya. Sebenarnya apakah ini juga pengaruh dari ambience begitu Mbak? Masih ada ambience liburan begitu ya? Ataupun mereka juga kurang liburannya? Menurut Mbak Erika? Enggak, sudah cukup banyak banget ya. 14 hari, 10-14 hari saya rasa cukup sih itu. Gitu. Tapi ya bukan kurangnya sebenarnya, tapi sebenarnya adalah persiapan menjelang bekerjanya. Ada kalanya kita pengen lama-lama di kampung halaman sama keluarga, sehingga lupa untuk kembali menyesuaikan diri sebelum memulai kerja lagi, memulai rutinitas lagi. Gitu. Oke, baik. Lupa bagaimana caranya self-care lagi begitu ya untuk memulai aktivitas. Lalu bagaimana menurut Mbak Erika, seperti apa cara kita untuk mengatasi rasa malas ini dan juga ini kan juga bisa menimbulkan kesetresan begitu ya Mbak ya, kehilangan semangat dan lain sebagainya. Mbak Erika? Kalau saran saya biasanya jangan mendadak. Jadi siapin waktu sekitar 2 hari gitu ya. Sebelum masuk kerja mulai dengan rutinitas. Misalnya mulai dengan olahraga ringan lagi. Mulai untuk mikirin nanti di tempat kerja aku mau ngapain ya gitu kalau karyawan. Tapi kalau pengusaha mungkin terobosan baru apa nih yang mau aku kerjain. Atau mungkin ada hobi baru yang didapetin waktu lebaran kemarin, liburan, apa yang mau dikerjain itu juga bisa. Lalu ada lagi, belajar untuk memperbaiki penampilan, pakai baju baru, dandan, itu ya kalau berdandan gitu, itu ternyata bisa bantu mood jadi naik juga tuh. Ya gitu, mulai kembali ke menu makanan sehat,
terus tidur tepat waktu, itu sih yang bisa saya sarankan. Gitu. Jadi mulai jangan terlalu sibuk dengan aktivitas bersama orang lain, tapi mulai sibuk dengan diri sendiri sesaat sebelum kembali bekerja. Gitu. Oke. Lalu mungkin sarannya ini adalah kembali kita lebih aware gitu ya pada diri sendiri ya Mbak ya, mulai dari penampilan dan kesiapan kita untuk kembali ke rutinitas semula. Baik Mbak Erika, nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi, mungkin bagaimana nih cara mereka yang sekolah agar tidak malas kembali bersekolah ya Mbak ya. Tapi usai jeda. Baik pemirsa, kami juga akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita kembali bersama dengan Erika Hadi selaku psikolog. Baik, Mbak Erika masih bersama kami Mbak? Masih dong. Mbak Erika, lalu tadi kan post holiday blues ini banyak sekali juga yang dialami oleh orang dewasa. Namun juga tidak dipungkiri bahwa anak-anak juga dapat terkena post holiday blues karena mereka juga harus kembali ke sekolah. Bagaimana cara mereka nih, anak-anak yang mungkin moodnya juga kita tidak bisa menduga gitu, agar mereka semangat untuk berkembali ke sekolah, Mbak Erika? Oke. Kalau gimananya sama sih sebenarnya seperti orang dewasa ya, siapin minimal 2 hari lah gitu ya, untuk ada di rumah, menenangkan diri kayak gitu. Plus orang tua juga bisa bantu misalnya dengan tas sekolah baru kayak gitu, atau alat tulis baru, atau juga bekal, dikasih bekal yang mereka suka kayak gitu. Sekolah juga bisa bantu dengan cara-cara misalnya kasih kegiatan-kegiatan di hari pertama sekolah, misalnya dengan pulangnya nggak terlalu siang, atau mungkin ketika awal masuk liburan itu ada acara gitu ya, lebaran bareng di sekolah, dan sebagainya sih. Masih banyak banget yang bisa dikerjain. Baik, berarti kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan tidak serius dulu ya Mbak ya, mungkin halal bihalal seperti itu ya. Iya, mungkin halal bihalal itu bisa juga, atau apapun deh yang sekolah mungkin masih bisa kerjakan untuk anak-anak ini supaya semangat balik lagi ke sekolah. Biasanya kalau anak-anak lebih gampang sih, dikasih tas baru aja mereka udah semangat, atau sepatu baru aja mereka semangat gitu ya, nanti mau dipakai ke sekolah gitu. Betul, baik. Mbak, sebenarnya post holiday blues ini wajar nggak sih Mbak bagi kita gitu ya, orang dewasa maupun anak-anak terkena begitu ya post holiday blues? Dan apakah ini kalau misalkan berlarut, terkena post holiday blues ini juga akan mempengaruhi gangguan kesehatan mental kita? Oke, kalau dibilang wajar tidak wajar ya, ada wajarnya lah. Karena kenapa? Bagaimanapun gak ada orang yang gak senang liburan gitu ya. Tapi bagaimanapun kan kita harus kembali ke yang seharusnya, harus kembali lagi ke rutinitas kita gitu. Kita harus kerja lagi, kita harus sekolah lagi. Kalau berkepanjangan saya rasa harusnya enggak. Kenapa? Karena ketika kita udah mulai untuk berkegiatan lagi, harapannya udah kembali lagi nih ke rutinitas sebelumnya dengan semangat yang biasa lagi, belajar lagi kayak gitu. Dan lagi pula kita sebenarnya harusnya udah mempersiapkan diri bahwa liburan ini akan segera berakhir loh gitu. Kalau liburan nggak berasa ya, 10 hari juga kayak cuma 3 hari gitu. Jadi memang harusnya sudah mempersiapkan diri. Apalagi yang bisa bikin kita tetap semangat, ya harus cari uang lagi gitu, harus cari cuan lagi itu tadi ya, karena nggak mungkin kita pakai doang tapi nggak masuk gitu uangnya, nggak habis-habis kan nggak mungkin juga. Berikutnya lagi kita harus ingat kalau liburan berikutnya pun masih ada gitu ya, karena sebentar lagi kita libur lagi nih. Hari buruh nih, kita udah libur lagi. Indonesia ini salah satu negara dengan hari libur terbanyak sebenarnya. Oke, baik. Lalu Mbak Erika, mungkin apa saja sih Mbak kebiasaan baru yang mungkin bisa kita tingkatkan atau diterapkan juga untuk menjaga semangat kita untuk menjalani aktivitas bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya setelah libur panjang? Banyak sih, salah satunya adalah dengan olahraga. Kenapa olahraga? Karena ternyata penelitian mengatakan ketika kita terkena sinar matahari misalnya, atau ketika kita berkeringat, kita itu menjadi lebih bahagia. Ada hormon-hormon yang
keluar di badan kita dan bikin kita lebih bahagia. Jadi itu salah satu cara supaya kita tetap semangat gitu. Atau misalnya yang biasanya bangun tidur langsung berangkat, coba bangun sedikit lebih pagi, kita berdandan dulu gitu ya, cari baju yang matching, yang bikin kita merasa lebih percaya diri. Pastinya ya supaya kita lebih semangat juga gitu. Oke, berarti yang pertama adalah berolahraga, karena itu untuk membantu kita agar tubuh fit begitu ya Mbak ya? Dan juga tubuh fit, betul. Ada hormon juga yang keluar dari badan kita supaya kita tetap semangat, tetap happy gitu. Oke, baik. Mbak Erika, lalu apakah dorongan atau semangat dari rekan kerja atau dukungan dari keluarga ini juga turut mempengaruhi agar kita juga bisa terhindar dari post holiday blues ini untuk melakukan kegiatan kembali? Oh, sudah pasti. Kalau dari rekan kerja kan lagi sama-sama post holiday blues nih. Iya. Ya, kalau dari rekan kerja mungkin kita bisa, nanti pulang kerja kita hang out yuk, gitu, itu bisa. Kalau dari keluarga, ya siap-siaplah, jangan terlalu banyak misalnya ejekan-ejekan kalau ke anak-anak gitu ya. Jadi lebih disemangati, atau mulai dengan di-review ulang pelajaran sekolahnya. Supaya nggak terlalu kaget, diingetin lagi terakhir sebelum liburan tuh kita belajar apa sih, ya review-review singkat lah, 10-15 menit per pelajaran misalnya gitu, jadi nggak terlalu shock gitu ya, aduh tiba-tiba besok sekolah lagi, kemarin belajar apa juga udah lupa gitu. Ya itu boleh dilakukan. Oke, baik. Atau les mulainya jalan lagi. Baik, berarti dukungan penting ya, dukungan mungkin dari keluarga juga agar kita semangat lagi untuk mencari cuan, tentunya yang bagi orang dewasa ya Mbak ya, dan anak-anak juga biar semangat kembali bersekolah. Lalu Mbak, terakhir mungkin dari Mbak Erika, sebenarnya ada nggak sih Mbak tips self care nih, mungkin ini terlepas dari post holiday blues juga untuk mereka yang ingin agar semangat begitu kembali ke aktivitas semula? Kalau untuk self care saya saranin yang pertama harus mandi pagi gitu ya, supaya lebih semangat gitu. Kalau misalnya nggak mandi pagi biasa lebih kuyuh, lebih kayak kurang semangat gitu. Karena ternyata nggak semua orang Indonesia mandi pagi loh. Betul. Ada yang bangun tidur langsung berangkat gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan olahraga pagi, mengurangi juga asupan gula dan karbohidrat di pagi-pagi gitu. Kenapa? Karena ternyata penelitiannya ketika kita makan terlalu berat, terlalu banyak karbohidrat, itu malah bikin kita jadi kurang semangat, malah ngantuk katanya gitu. Oke, baik. Berarti mandi pagi, berolahraga agar semangat kembali begitu ya Mbak ya. Kalau mandi pagi, biasanya semangat pagi juga nih Mbak Erika ya. Gitu, harapannya ke sana. Baik, harapannya juga kita agar bisa kembali melakukan aktivitas setelah libur panjang, setelah mudik kemarin ya Mbak, dan juga libur cuti lebaran. Terima kasih Mbak Erika telah berbincang bersama kami, semoga ini juga dapat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat Mbak. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi rumah ngaji gratis bagi anak-anak prasejahtera. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.